Si Pedang Tumpul. Karya, Asmaraman S. Hopinghu. Jilid 5. Sui In yang memang sudah lelah, kini dipaksa untuk menguras tenaganya. Wanita ini semakin lelah, leher dan dahinya basah oleh keringat, napasnya agak memburu walaupun permainan pedangnya tidak berkurang ganasnya dan gerakan tubuhnya tidak berkurang gesitnya. Dibandingkan lawannya, seorang pertapa yang usianya sudah 62 tahun lebih, ia menang dalam beberapa hal. Pertama, ia lebih muda, kedua ia lebih terlatih dan ketiga ia lebih bersemangat dan nekat. Ketika untuk kesekian kalinya pedang bertemu suling dengan amat kuatnya, membuat keduanya terdorong dan melangkah ke belakang, Sui In mengubah gerakan serangannya. Ia tidak lagi menyerang dengan gerakan yang lincah seperti tadi, melainkan ia menyerang dengan gerakan yang lambat dan berat. Hal ini bukan berarti bahwa ia telah kehabisan tenaga atau napas. Sama sekali tidak. Hanya, kalau tadi ia mengandalkan kecepatan untuk mencoba mengatasi lawan, kini ia mencurahkan seluruh daya serangnya dengan andalan tenaga sinkang dari ilmu pedang ular hitam. Pedangnya menyambar dengan gerakan lambat dan berat sekali, namun mengandung angin yang menyambar dengan dahsyat. Dewa Rambut Putih maklum akan perubahan siasat lawan. Dia pun tidak berani lengah dan sambaran pedang itu, walaupun datangnya lambat, dia elakkan dengan loncatan jauh ke samping dan dia pun membalas dengan serangan yang sama sifatnya, lambat dan berat. Sulingnya menotok ke arah pergelangan tangan yang kehitaman itu, didahului oleh sambaran kipasnya ke arah muka. Gerakannya mengandung sinkang yang kuat pula. Sui In juga mengelak dan mereka serang menyerang dengan gerakan lambat sehingga bagi orang yang tidak paham ilmu silat tinggi, tentu akan menganggap bahwa keduanya hanya main-main dan tidak berkelahi sungguh-sungguh. Akan tetapi Dewa Arak dan Lili maklum bahwa kini perkelahian itu telah tiba pada keadaan yang gawat dan mati-matian. Ketika dalam pertemuan antara pedang dan suling yang mengandung tenaga sinkang sepenuhnya membuat Dewi Ular Cantik terhuyung ke belakang, Dewa Rambut Putih mendapatkan kesempatan untuk balas mendesak lawan. Dia tahu betapa berbahayanya wanita ini dan dia harus mampu mengalahkannya kalau ingin dia dan Dewa Arak, mungkin juga dua orang murid mereka, selamat. Melihat lawan terhuyung dalam posisi yang tidak menguntungkan, Pek Mausian lalu menerjang dengan suling dan kipasnya. Kedua senjata ampuh ini menyambar dari atas, kipasnya menotok pergelangan tangan yang memegang pedang sedangkan suling di tangan kanannya menotok ke arah pundak untuk merobohkan lawan tanpa melukainya. Akan tetapi pada saat itu, tubuh Dewi Ular Cantik yang terhuyung itu tiba-tiba tegak kembali dan ketika ia menggerakkan kepalanya, rambut yang hitam panjang itu bagaikan seekor ular telah menyambar ke arah suling, menangkis dan terus melibatnya, dan pedangnya bergerak menyambar arah kipas. Pedangnya merobek kipas dan terjepit di antara gagang kipas. Kedua senjata Dewa Rambut Putih tidak dapat digerakkan lagi dan pada saat itu, Dewi Ular Cantik yang tadi membuat gerakan terhuyung hanya sebagai siasat saja, menggerakkan tangan kirinya yang membentuk cakar dan kuku-kuku jari tangannya menyambar ke arah tenggorokan Pek Mausian Tioki. Tentu saja Dewa Rambut Putih terkejut sekali. Untuk menangkis tidak mungkin karena kedua senjatanya telah melekat pada rambut dan pedang, dan untuk mengelak, jaraknya sudah terlampau dekat. Serangan itu amat ganas dan licik, sama sekali tidak disangkanya, maka satu-satunya jalan baginya hanyalah menarik tubuh atas ke belakang dan untuk menyelamatkan diri, dia mengangkat kaki menendang. Cerok! Des! Cengkeraman tangan kiri dengan kuku hitam itu memasuki dada Pek Mausian, pada detik yang sama dengan tendangan kaki Dewa Rambut Putih itu yang mengenai lambung Dewi Ular Cantik. Tubuh Pek Mausian Tioki terjengkang pada saat tubuh Beico Asian Li Chu Sui In terlempar ke belakang sampai 2 meter jauhnya. Dewa Arak lari menghampiri rekannya yang roboh terjengkang, sedangkan Lili meloncat menghampiri sucinya yang tidak roboh. Akan tetapi ketika tubuhnya turun, ia terhuyung dan muntahkan darah segar. Dewa Arak sekali pandang saja tahu bahwa rekannya, Dewa Rambut Putih, telah tewas seketika. Dadanya menjadi hitam oleh pengaruh racun dari kuku tangan kiri lawan dan rekannya itu tewas tanpa menderita, lebih beruntung dibandingkan Dewa Pedang yang tewas setelah tadi menderita beberapa lamanya. Dua rekannya telah tewas. Dewa Arak menarik napas panjang dan sambil meneguk araknya dia memandang ke arah wanita cantik itu. Wanita cantik itu mengibaskan tangan Lili yang hendak menolongnya, dan kini telah berdiri tegak walaupun wajah yang cantik itu kini pucat sekali. Ia hendak bicara kepada Dewa Arak,
Akan tetapi yang keluar dari mulutnya hanya darah lagi, maka ia pun segera duduk bersila, mengatur pernapasan untuk mengumpulkan hawa murni dan mengobati luka di bagian dalam tubuhnya yang terguncang akibat tendangan Dewa Rambut Putih tadi. Tendangan itu mengandung hawa atau tenaga sakti awan putih, maka dapat mengguncang isi perut wanita itu. "Suci, biar aku yang menghadapi tua bangka yang seorang lagi itu," kata Lili yang sudah siap untuk menyerang Dewa Arak yang masih enak-enak minum arak dari gucinya. Wanita yang duduk bersila itu membuka matanya, memandang kepada sumoinya. Sejenak ia tidak bicara karena sedang mengatur pernapasan, setelah agak reda, ia pun berkata lirih. "Sumoi, sudah kukatakan jangan kau ikut campur. Ini adalah urusan pribadiku. Sekarang aku tidak mungkin dapat menantang Dewa Arak, biarlah hari ini kubiarkan dia hidup. Lain hari akan kucari dia. Kecuali kalau dia hendak menuntut balas atas kematian dua orang rekannya." Mendengar ini, Dewa Arak tertawa bergelak. "Hahaha, Dewi Ular, apakah engkau mulai merasa menyesal karena membunuh mereka? Haha, engkau sudah begitu berjasa terhadap dua orang sahabatku, dan engkau menyuruh aku membalas dendam kepadamu? Hahaha, sayang engkau terluka, Nona. Kalau tidak, tentu aku pun akan kau bebaskan daripada kurungan hidup yang palsu ini. Masih untung ada Arak, kalau tidak, betapa menjemukan, apalagi setelah dua orang sahabatku pergi." Chu Suiin bangkit berdiri. Napasnya tidak terengah lagi walaupun mukanya masih pucat. "Kalau engkau hendak membalas dendam, biar terluka aku akan melayanimu, Dewa Arak. Kalau tidak, jangan kira bahwa aku melarikan diri takut oleh pembalasanmu. Hahaha, engkau memang wanita gagah Dewi Ular. Agaknya engkau hendak menutupi semua kesengsaraan hatimu dengan sikap gagah dan tidak mau kalah dengan mengangkat harga diri setinggi mungkin. Ai, aku kasihan kepadamu, Dewi Ular." Mendengar ini, Lili mengerutkan alisnya lalu menudingkan telunjuknya ke arah muka kakek itu. "Hei, tua bangka pemabuk. Jangan sembarangan bicara engkau. Katakan kepada muridmu si kerbau sapi kuda itu bahwa sekali waktu, aku akan mencarinya untuk membalas penghinaannya kepadaku 10 tahun yang lalu." "Sudahlah, Sumoi. Dia pemabuk akan tetapi ucapannya benar. Mari kita pergi," kata Chu Suiin. Lili tidak berani membantah dan dua orang wanita itu lalu menuruni lembah itu, diikuti pandang mata Dewa Arak yang menggeleng kepalanya. Setelah matahari naik tinggi, dari lereng sebelah timur nampak dua orang muda mendaki puncak memasuki lembah awan putih sambil membawa bermacam barang belanjaan. Mereka adalah Sinwan dan Kui Siang yang baru pulang dari kota Yinchuan mana mereka berbelanja bermacam barang untuk menyambut datangnya tahun baru seperti yang diusulkan guru-guru mereka. Dengan gembira mereka berlari mendaki tebing yang curam itu. Mereka membeli pakaian, bukan hanya untuk mereka berdua, juga untuk 3 orang suhu mereka. Juga mereka membeli roti kering, daging kering, bumbu-bumbu masak, bahkan membeli pula 5 ekor ayam dan telur asin. Ketika mereka tiba di lembah, mereka melihat suasana di situ sunyi sekali. Biasanya, 3 orang guru mereka itu berada di luar pondok pada tengah hari seperti itu dan ada saja yang mereka kerjakan. Akan tetapi, kini suasana di luar pondok sunyi. Ketika mereka menghampiri pondok, mereka mendengar suara Dewa Arak bicara dengan suara lantang. "Ai, Dewa Pedang dan Dewa Rambut Putih, sungguh aku merasa iri kepadamu. Kalian mendapat kesempatan untuk lebih dahulu pergi meninggalkan dunia yang telah menjadi tempat kotor karena ulah manusia ini, terbebas dari sengsara badan dan batin. Kalian tewas sebagai orang-orang gagah, dan mendapat kehormatan tewas di tangan lawan yang berilmu tinggi. Kalian tidak kecewa, akan tetapi aku? Ai, siapa tahu kelak aku mati digerogoti kuman-kuman kecil. Ah, sungguh aku iri sekali kepada kalian." Mendengar ucapan itu, tentu saja Sinwan dan Kui Siang menjadi heran, akan tetapi juga terkejut sekali. Mereka lalu berlari masuk seperti berlomba dan mereka sejenak terpukau, berdiri saja memandang tubuh 2 orang kakek yang terbujur kaku di atas pembaringan masing-masing. 2 orang guru mereka itu telah menjadi jenazah. Suhu! Kui Siang menjerit dan melompat, menubruk 2 jenazah itu bergantian sambil menangis dan memanggil-manggil. Gadis ini memang amat sayang kepada 3 orang guru mereka, yang seolah menjadi pengganti orang tuanya. Dan kini ia mendapatkan 2 orang di antara 3 gurunya tewas begitu saja. Padahal ketika pagi tadi ia berangkat ke kota Yinchuan bersama Sinwan, 2 orang gurunya itu masih dalam keadaan sehat, tidak sakit apapun.
Sinwan berdiri sambil menundukkan kepalanya, memejamkan matanya dan dengan suara lirih dia pun berdoa. Ya Allah, mereka berasal darimu dan kini Engkau berkenan memanggil mereka kembali kepadamu. Semoga Allah Maha Kasih menerima mereka dan memberi tempat yang penuh bahagia abadi. Kemudian dia menghampiri Kui Xiang yang masih sesenggukan menangisi kematian dua orang gurunya, menyentuh pundaknya dan berkata, Sumoy, amat tidak baik menangisi dua orang guru kita yang sudah meninggal dunia. Tidak baik untuk mereka. Hentikan tangismu Sumoy. Kui Xiang mengangkat mukanya yang basah air mata. Aduh, Su Heng. Bagaimana aku tidak boleh menangis? Hatiku hancur melihat dua orang suhu meninggal dunia dengan mendadak. Tiba-tiba gadis itu meloncat berdiri dan membalik, memandang Dewa Arak yang masih menghadapi Guci Arak dan masih tersenyum-senyum itu. Aku harus membalas kematian mereka. Suhu, siapa yang membunuh mereka? Katakanlah, siapa yang membunuh mereka? Dewa Arak tersenyum memandang kepada muridnya itu. Kui Xiang, kalau engkau tahu siapa yang membunuh mereka, lalu engkau mau apa? Tecu, murid, akan membalas dendam kematian suhu berdua. Tecu akan mencari pembunuh itu dan kubunuh dia, kata gadis itu sambil mengepal tinju dan meraba gagang pedang Jit Kong Kiam yang tergantung di pinggangnya. Kau mau tahu yang membunuh mereka? Yang membunuh adalah Tuhan. Kui Xiang memandang kepada gurunya itu dengan mata terbelalak, Tuhan. Suhu, apa maksud Suhu? Tecu tidak mengerti. Hahaha. Dewi Arak meneguk lagi arak dari gucinya, Sinwan mendekati Sumoynya. Sumoy, Suhu berkata benar. Kematian kedua orang Suhu, atau kematian siapapun juga di dunia ini, baru dapat terjadi kalau dikehendaki Tuhan. Tanpa kehendak Tuhan, siapa yang akan mampu membunuh siapa? Segala kehendak Tuhan pun jadilah, Sumoy. Hahaha, Suhengmu benar, Kui Xiang. Nah, kalau yang membunuh dua orang gurumu ini Tuhan, apakah engkau juga mendendam kepada Tuhan dan hendak membunuhnya untuk membalas dendam? Kui Xiang tertegun dan menjadi bingung. Tapi, bagaimana Tuhan membunuh kedua guruku ini? Tecu bingung, Suhu, tidak mengerti dan mohon penjelasan. Apa yang telah terjadi sampai kedua orang Suhu ini meninggal dunia? Duduklah dengan tenang, Kui Xiang. Hentikan tangismu dan mari kita antar kematian Kiam Xian dan Pek Mao Xian dengan percakapan tentang kematian agar engkau mengerti. Sinwan, kalau ada yang terlewat, kau lengkapi keteranganku kepada Sumoymu. Nah, Kui Xiang. Setiap manusia dilahirkan dan kemudian mengalami kematian. Kelahiran dan kematian setiap orang berada di tangan Tuhan, sudah dikehendaki oleh Tuhan. Tentu saja, seperti juga segala peristiwa di dunia ini, kelahiran dan kematian pun ada penyebabnya yang hanya menjadi jalan atau lantaran saja. Tentu saja Tuhan tidak mengulurkan tangan seperti kita untuk mencabut nyawa seseorang, melainkan melalui suatu sebab. Ada kematian karena penyakit, ada kematian karena bencana alam, ada kematian karena bunuh-membunuh, dalam perang atau dalam perkelahian. Kita harus menghadapi setiap kematian sebagai suatu hal yang wajar, sebagai bukti bahwa hidup di dunia ini tidak abadi, dan bukti bahwa Tuhan Maha Kuasa dan tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang akan mampu menghindarkan kita dari kematian kalau Tuhan sudah menghendakinya. Sebaliknya, tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang dapat membunuh kita kalau Tuhan tidak menghendaki kita mati. Nah, kalau kematian itu ditentukan oleh Tuhan, maka setiap kematian, kalau ditanya pembunuhnya, maka pembunuhnya adalah Tuhan. Kalau kita hendak mendendam, maka kepada Tuhanlah dendam itu ditujukan dan itu merupakan dosa yang teramat besar. Tapi, Suhu, yang melakukan pembunuhan adalah manusia lain, walaupun kematian itu di tangan Tuhan, bantah Kui Xiang. Kalau ada orang membunuh orang lain yang tidak berdosa, maka si pembunuh itulah yang bertanggung jawab dan dia harus dihukum. Hahaha, tentu saja. Dan kau bicara tentang hukum. Setiap dosa tidak akan dapat bebas dari hukuman Tuhan, dan ada pula hukuman manusia, yaitu hukum yang diadakan oleh negara, oleh masyarakat, oleh agama. Tapi, membalas dendam tidak termasuk dalam hukum apapun, kecuali hukum nafsu setan, hukum kebencian. Andai kata kedua orang gurumu ini mati karena penyakit, karena kuman, apakah engkau juga akan membalas dendam kepada kuman, kepada penyakit? Andai kata kedua orang gurumu ini mati karena banjir,
apakah engkau akan mendendam kepada air? Kalau mati karena terbakar, apakah engkau akan mendendam kepada api? Dan masih banyak lagi penyebab kematian yang banyak menjadi lantaran saja. Kuis yang tertegun dan bengong. Ia merasa bulu tengkuknya meremang, melihat kenyataan yang sama sekali tak pernah dipikirkan sebelumnya. Tapi, kalau dua orang suhu dibunuh orang jahat, apakah Tecu harus mendiamkan saja orang jahat itu membunuh dua orang suhuku? Apakah Tecu harus mendiamkan pula penjahat itu merajalela menyebar maut, membunuhi orang-orang yang tidak berdosa? Sumoy, bukan begitu maksud suhu. Tentu saja kita harus menentang setiap perbuatan jahat. Kalau kita melihat penjahat yang telah membunuh dua orang guru kita, atau membunuh siapapun juga, atau penjahat lain yang manapun juga, kalau kita melihat dia melakukan kejahatan, sudah menjadi kewajiban kita untuk mencegah perbuatan jahat itu dilakukan. Akan tetapi, kita menentang dan memberantas kejahatan berdasarkan membela kebenaran dan keadilan, bukan demi membalas dendam karena kebencian atau sakit hati. Kuis yang mengangguk-angguk. Baru sekarang setelah mendengarkan penjelasan Suhengnya, ia teringat akan ajaran-ajaran dari dua orang gurunya yang kini telah rebah telentang, tanpa nyawa itu. Nah, engkau mulai mengerti agaknya, Kuis yang. Kita harus mengetahui bahwa budi dan dendam, keduanya merupakan belenggu pengikat kita kepada hukum karma. Hukum karma merupakan mata rantai yang tiada berkeputusan selama kita terikat oleh belenggu tadi. Suhu, mohon dijelaskan tentang karma. Hukum karma adalah hukum sebab akibat, Kuis yang. Ada akibat tentu ada sebabnya, dan akibat itu dapat menjadi sebab baru lagi sehingga mata rantai itu sambung menyambung tiada berkeputusan. Kalau engkau menendang sebuah batu dari puncak bukit, batu itu menjadi sebab tergelincirnya batu kedua. Akibat ini menjadi sebab lain lagi karena batu kedua menimpa batu ketiga dan selanjutnya. Kalau begitu, kita tidak berdaya, suhu. Kita menjadi permainan karma, menjadi permainan hukum sebab dan akibat. Kalau kita membiarkan diri terikat, memang demikian, Kuis yang. Akan tetapi, Tuhan Maha Kasih kepada kita. Tuhan telah memberi alat yang serba lengkap kepada kita manusia, selain dengan nafsu-nafsu untuk mempertahankan hidup, dengan hati dan akal pikiran, juga menyertakan pula kesadaran jiwa. Kekuasaan Tuhan akan membimbing kita, Kuis yang, menyadarkan kita sehingga kita dapat mematahkan ikatan belenggu sebab akibat dan tidak terseret oleh berputarnya roda karma. Mohon penjelasan, suhu, berilah contohnya. Sinwan, aku ingin mendengar apakah engkau sudah mengerti benar. Coba engkau yang menerangkan kepada sumoymu. Baik, suhu. Akan tetapi kalau ada kekeliruan harap suhu suka membetulkan dan memberi penjelasan. Sebelumnya, Tecu harap suhu suka memberitahu bagaimana kedua orang suhu ini sampai tewas, agar dapat Tecu pergunakan sebagai contoh tentang ikatan belenggu karma. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih. Dewa Arak menarik napas panjang. Ketika kalian turun dari lembah tadi, dan kami bertiga duduk di luar pondok menikmati sinar matahari pagi, muncullah Beicho Asian Li Chusuiin bersama seorang gadis yang disebutnya Sumoy. Siapakah Beicho Asian Li Chusuiin itu? Kuis yang bertanya. Sumoy, ia seorang tokoh kanggo wanita yang 10 tahun lalu pernah mencoba untuk merampas pusaka-pusaka istana dari tangan guru-guru kita, kata Sinwan yang masih ingat kepada wanita galak itu, juga ingat kepada anak perempuan yang ketika itu mengaku sebagai murid Dewi Ular Cantik. Nah, wanita itu 10 tahun yang lalu gagal merampas pusaka dari kami, dan kekalahan 10 tahun yang lalu itu membuat ia menaruh dendam. Ia datang mencari kami dan menantang kami untuk bertanding 1 lawan 1 untuk menebus kekalahannya 10 tahun yang lalu. Tentu saja kami tidak menanggapi, akan tetapi ia memaksa dan akan membunuh kami kalau kami tidak mau menyambut tantangannya. Tentu saja kami tidak mau dibunuh begitu saja dan mati konyol. Maka Dewa Pedang lalu menyambut tantangannya. Tapi, Lou Suhu, Guru Lou, sudah mengatakan tidak akan bertanding lagi, dan beliau menyerahkan Jit Kong Kiam kepada Tecu dan pedang tumpul kepada Suheng, seru Kuis yang, lalu ia menoleh dan memandang ke arah wajah jenazah Kiam Sian Lou Sun. Dewa Arak tersenyum. Bagi seorang ahli pedang seperti Kiam Sian, setiap benda berbentuk pedang dapat saja menjadi senjata pengganti pedang. Dia melawan Dewi Ular itu dengan sebatang ranting pohon. Dan Lou Suhu melawannya dengan ranting,
sedangkan lawan menggunakan pedang pusaka? Teriak Kui Xiang. Bukan hanya karena itu. Akan tetapi memang harus kami akui bahwa ilmu kepandaian Dewi Ular Cantik tidak dapat disamakan dengan tingkatnya 10 tahun yang lalu. Ia lihai bukan main dan akhirnya, setelah melalui pertandingan yang seru dan hebat, guru kalian Kiam Xian Lo Usun tewas di tangan Dewi Ular Cantik. Wajah Kui Xiang menjadi merah, akan tetapi ia masih menahan kemarahannya. Apakah Tio Suhu, Guru Tio, juga tewas oleh iblis betina itu, Suhu? Dewa Arak mengangguk. Setelah Dewa Pedang roboh, Dewa Rambut Putih maju melawan Dewi Ular Cantik. Pertandingan antara mereka lebih seru dan sebetulnya Dewi Ular sudah kehabisan tenaga. Akan tetapi ia memang lihai dan mempunyai banyak siasat. Akhirnya, dengan menggunakan rambutnya sebagai senjata, Dewi Ular berhasil merobohkan dan menewaskan Dewa Rambut Putih walaupun ia sendiri terkena tendangan Pek Mausian dan menderita luka dalam yang cukup parah. Dalam keadaan terluka ia dan Sumoinya pergi. Iblis betina keparat? Kui Xiang bangkit lagi kemarahannya yang sejak tadi ditahannya. Mau apa engkau, Kui Xiang? Bentak Dewa Arak, sekali ini tidak tertawa lagi. Kui Xiang sadar, lalu membalik dan menjatuhkan diri berlutut di depan gurunya sambil menangis. Suhu, ampunkan Tecu, katanya di antara isaknya. Suhu, maafkan Sumoi, kata Xinwan. Tecu sendiri juga merasa panas di hati. Suhu, Tecu berdua hanyalah manusia-manusia biasa yang tidak mungkin dapat begitu saja membebaskan diri daripada nafsu perasaan. Tecu berdua amat menyayang Lo Suhu dan Tio Suhu, tentu hati ini sakit sekali mendengar ada orang membunuh mereka. Tecu sendiri mengerti bahwa perasaan ini hanya permainan nafsu dan tidak benar menurutkannya, akan tetapi mungkin Sumo belum mengerti benar. Karena itu, kau jelaskan padanya tentang karma tadi, Xinwan. Begini Sumoi. Kalau kita mau menelusuri, maka kematian dua orang guru kita yang tercinta hanya merupakan akibat daripada sebab-sebab yang lalu. Kalau kita telusuri, maka sebab-sebab itu kait-mengait seperti mata rantai. Mereka tewas sebagai akibat pembalasan dendam Dewi Ular Cantik yang pernah mereka kalahkan dalam perkelahian pertama. Perkelahian pertama itu menjadi sebab perkelahian kedua ini. Dan perkelahian pertama itu pun akibat daripada sebab lain, yaitu karena guru-guru kita bertugas merampas kembali pusaka dari istana. Tugas itu pun mempunyai sebab, yaitu karena guru-guru kita adalah tokoh-tokoh dunia persilatan yang dimintai tolong oleh Kaisar dan Ketua Perkumpulan Persilatan. Nah, kalau ditelusuri terus, sebab-sebab yang menjadi mata rantai itu tiada habisnya, Sumoi. Mungkin yang menjadi sebab pertama adalah karena kami bertiga dahulu dilahirkan di dunia ini. Kalau kami tidak dilahirkan, mana akan terjadi semua itu? Demikianlah, Sumoi. Sebab akibat yang disebut karma ini merupakan mata rantai yang tiada putusnya, dan masih akan berkepanjangan kalau kita tidak menghentikannya agar mata rantai itu putus. Contohnya begini. Kematian kedua orang guru kita menjadi akibat yang dapat menjadi sebab lain, yaitu apabila kita menaruh dendam sakit hati. Mungkin kita lalu mencari Dewi Ular Cantik dan kita berusaha membunuhnya untuk membalas dendam atas kematian kedua orang guru kita. Katakanlah kita berhasil dan ia mati di tangan kita, mata rantai itu tidak akan habis. Mungkin ada saudaranya, gurunya, atau muridnya, yang menjadi sakit hati dan mendendam, lalu mencari kita untuk menuntut balas, demikian seterusnya. Kemudian muridnya, atau anaknya, saling mendendam dan saling membalas. Saling bermusuhan, maka timbullah perang. Nafsu itu seperti api, kalau dibiarkan merajalela, dari sepercik bunga api dapat menjadi lautan api yang membakar dunia. Begitulah, Sumoi. Biarpun hati kita panas, namun pengertian ini harus kita laksanakan dalam kehidupan. Kita hentikan rangkaian karma ini sampai di sini saja. Kita patahkan mata rantai agar kita tidak terikat belenggu karma. Kita tidak seharusnya menaruh dendam kebencian kepada Dewi Ular Cantik. Aku mengerti Su Heng, kata Kui Xiang dan kini suaranya terdengar tenang. Akan tetapi apakah kita harus mendiamkan saja orang-orang jahat dan kejam seperti Dewi Ular Cantik itu berkeliaran begitu saja menyebar maut di antara orang-orang yang tidak berdosa? Kita berpeluk tangan begitu saja? Anak manis. Tentu saja tidak. Kalau kalian diam saja, lalu untuk apa kalian menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari ilmu dari Sam Xian?
Kalian harus turun tangan, menegakkan kebenaran dan keadilan, membela yang benar dan yang lemah tertindas, menentang yang jahat dan yang lalim. Akan tetapi, ingat, yang kalian tentang bukanlah pribadinya, melainkan perbuatannya. Kalian menentang orang jahat berdasarkan jiwa pendekar, bukan karena sakit hati, bukan karena dendam, dan sama sekali bukan karena membenci seseorang karena perbuatan yang dasarnya kebencian adalah perbuatan yang terdorong oleh nafsu, dan semua perbuatan yang terdorong nafsu tentu akan menjadi mata rantai hukum karma. Terima kasih, Suhu. Tecu mulai mengerti. Tecu juga masih ingat akan semua ajaran budi pekerti yang pernah Tecu terima dari mendiang Lou Suhu dan Tio Suhu. Tecu harus menjadi seorang pendekar yang selalu mengambil jalan benar, taat kepada perintah Tuhan yang diperuntukkan manusia lewat agama dan ajaran-ajaran para budiman. Tecu harus berperi kemanusiaan, harus menjunjung keadilan, menolong sesamanya, berpribudi baik dan hidup rukun dan saling bantu, harus. Kui Xiang, dan kau juga Xin Wan. Segala ajaran memang baik, akan tetapi kalian ingatlah baik-baik. Pokok daripada semua ajaran itu adalah bahwa kita harus bertuhan. Bertuhan bukan hanya di mulut, melainkan bertuhan dengan seluruh jiwa raga, tercermin di dalam hati akal pikiran, dalam kata-kata dan dalam perbuatan. Bertuhan bukan berarti munafik, melainkan kita menyembah dan berbakti kepada Tuhan setiap saat, setiap detik ingat kepada Tuhan sehingga segala apa yang kita pikir, kita katakan, kita lakukan selalu dibimbing oleh kekuasaan Tuhan yang Maha Kasih. Orang yang bertuhan, benar-benar bertuhan, sudah pasti dia itu berperi kemanusiaan, sudah pasti dia itu adil, berpribudi baik, tolong-menolong dan hidup rukun dengan sesama, sudah pasti dia itu tidak kejam. Pendeknya, orang yang bertuhan sudah pasti hatinya bersih dan baik. Sebaliknya, orang yang berbuat baik, yang mengaku berperi kemanusiaan, mengaku adil, belum tentu bertuhan. Kalau demikian keadaannya, maka semua kebaikannya itu berdasarkan nafsu, semua kebaikannya itu munafik dan palsu, karena tentu didasari pamrih demi keuntungan dan kepentingan diri pribadi. Namun, seorang yang bertuhan, melakukan segala sesuatu demi baktinya kepada Tuhan, sebagai dharma sehingga semua perbuatannya itu tanpa dikotori pamrih demi keuntungan diri pribadi. Mengertikah kalian? Tecu mengerti, Suhu, kata Xin Wan dan Kui Xiang hanya mengangguk, karena pengertiannya belum mendalam, bahkan ia masih agak bingung. Sejak kecil ia telah banyak menderita, yaitu sejak ia berusia 10 tahun. Ayahnya dibunuh penjahat yang mencuri pusaka istana, ibunya tak lama kemudian meninggal pula karena duka dan jatuh sakit. Para paman dan bibinya hanyalah orang-orang yang berambisi untuk mengambil bagian dari harta warisan orang tuanya. Sejak kecil ia menderita dan kecewa. Dan kini, setelah selama 10 tahun ia hidup bersama 3 orang gurunya, menyayangi mereka seperti orang tua sendiri, 2 di antara 3 orang gurunya kembali dibunuh orang. Dan kalau ia menderita sakit hati dan mendendam, hal itu tidaklah benar. Terjadi perang dalam batinnya yang membuat ia ragu dan bingung. Tiba-tiba Dewa Arak tertawa. Hahaha, sudah cukup kita bicara seperti pendeta-pendeta tua perenung. Kalian harus membuat persiapan. Kita kubur jenazah Kiam Xian dan Pek Mao Xian di lembah ini, kemudian kalian ikut dengan aku pergi meninggalkan Pek In Kok. Meninggalkan Pek In Kok? Kita akan pergi kemana Suhu? Tanya Xin Wan yang merasa heran. Kita pergi ke tempat lain yang tidak diketahui orang, agar Dewi Ular Cantik tidak akan dapat menemukan kita. Tapi, Suhu. Kui Xiang berkata dengan penasaran sekali. Kenapa kita harus melarikan diri dari iblis betina itu? Memang kita tidak perlu mendendam kepadanya, akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa kita takut kepadanya sehingga kita harus lari dan menyembunyikan diri. Sekali ini, Xin Wan juga berpihak pada Sumoynya. Walaupun dia tidak berkata sesuatu, namun pandang matanya terhadap Dewa Arak juga menuntut penjelasan. Hehe, kau kira aku takut menghadapi Dewi Ular Cantik? Sama sekali tidak takut, juga aku tidak suka melihat kalian takut kepadanya atau kepada siapapun juga. Rasa takut kita tujukan hanya kepada Tuhan saja, takut kalau sampai kita terseret nafsu melakukan hal yang tidak benar dan tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak, aku mengajak kalian pergi dari sini agar kalian dapat melatih ilmu kami secara tekun dan tenang tanpa ada gangguan selama 1 tahun. Setelah kalian menguasai Semsian Xinjiang, tangan sakti 3 dewa, baru hatiku tentram dan kalian boleh turun gunung. Semsian Xinjiang, tanya Kui Xiang. Belum pernah Tecu mendengarnya dari Suhu bertiga.
Itulah hasil ketekunanku selama beberapa tahun ini. Sayang Kiam Xian dan Pek Mao Xian terlalu malas untuk mempelajari dan melatih ilmu itu. Andai kata mereka mengusainya, bagaimana mungkin Dewi Ular Cantik mampu mengalahkan mereka? Dewa Arak dan 2 orang muridnya lalu mengubur 2 jenazah itu di lembah awan putih, kemudian menyembahyangi 2 makam itu dengan hormat walaupun sederhana. Setelah 3 hari mereka mengubur jenazah itu. Pada hari keempat mereka meninggalkan Pek In Kok, menuju ke sebuah tempat yang hanya diketahui oleh Dewa Arak sendiri. Di situ dia menggembleng 2 orang muridnya, mengajarkan ilmu baru yang selama bertahun-tahun disusunnya dari intisari ilmu 3 dewa. Dalam Semsian Xinjiang ini termasuk unsur-unsur dari ilmunya sendiri seperti Ciusian Pek Chiang, tangan putih Dewa Arak, Tian Te Sin Kang, tenaga sakti langit bumi, dan Hui Nio Po An Soan, langkah berputaran burung terbang, dan dari ilmu silat Kiam Xian dia mengambil intisari dari Jit Kong Kiam Sut, ilmu pedang cahaya matahari, dan ilmu menotok jalan darah Kiam Chi, jari pedang. Dari Pek Mao Xian dia mengambil intisari Pek In Hoat Sut, sihir awan putih, dan Sin Xiao Kun Hoat, silat suling sakti. Dari semua ilmu ini, yang diambil intisarinya, dia menciptakan Semsian Xinjiang dan ilmu inilah yang dia ajarkan kepada Xin Wan dan Kui Xiang. Kalau yang mempelajari ilmu Semsian Xinjiang ini orang lain, betapapun pandainya dia, tentu akan makan waktu bertahun-tahun saking sulitnya. Akan tetapi karena 2 orang muda itu sudah mengenal semua ilmu yang digabungkan menjadi ilmu silat sakti itu, tentu saja lebih mudah bagi mereka dan dalam waktu setahun, setelah berlatih dengan tekun, mereka dapat menguasai ilmu itu sebaik-baiknya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih. Pada suatu pagi, 2 orang wanita cantik mendayung perahu mereka yang kecil mungil ke darat Sungai Kuning di sebelah utara kota besar Lokyang. Mereka menarik perahu ke darat. Memanggil seorang di antara para nelayan yang berada di pantai. Paman, maukah engkau menyimpan perahu ini untuk kami? Boleh paman pakai untuk keperluan paman, akan tetapi sewaktu-waktu kami datang membutuhkannya, paman harus mengembalikan kepada kami, kata wanita yang muda. Nelayan itu memandang heran, akan tetapi karena perahu itu biarpun kecil cukup kokoh dan indah, dia mengangguk. Baiklah, Nona. Biar anakku yang merawatnya dan dia pula yang menggunakan untuk sekadar mencari ikan, namaku Aliok, Nona. Kelak kalau Nona hendak mengambilnya kembali, tanyakan saja kepada orang di sini. Gadis itu mengangguk, kemudian 2 orang wanita yang cantik itu pergi meninggalkan pantai sungai, menuju ke barat, melalui jalan raya yang menuju ke kota Lokyang. 2 orang wanita itu adalah Bei Choa Sian Li Chu Sui In dan Tam Bue Li. Setahun lebih yang lalu, mereka datang ke Pek In Kok dan si Dewi Ular itu telah berhasil membunuh Dewa Pedang dan Dewa Rambut Putih, walaupun ia sendiri juga terluka parah. Namun, sekarang ia telah sembuh sama sekali dan biarpun usianya kini sudah 40 tahun lebih, Chu Sui In masih nampak cantik jelita seperti belum ada 30 tahun usianya. Rambutnya masih digelung tinggi, dan rambut itu masih hitam panjang, gelungnya model sanggul para putri bangsawan dengan dihias emas permata berbentuk burung hong dan bunga teratai. Pakaiannya juga indah, terbuat dari sutra mahal berkembang dan wajahnya yang cantik jelita itu bertambah cantik dengan olesan bedak tipis dan pemerah bibir dan pipi. Alisnya kecil melengkung dan hitam karena ditata dengan cukuran dan penghitam alis, sepasang matanya, tajam dan mengandung sesuatu yang dingin dan menyeramkan. Hidungnya mancung, akan tetapi yang paling menggerakkan hati pria adalah mulutnya. Mulut itu memang indah bentuknya, bahkan tanpa pemerah bibir pun sebetulnya sepasang bibir itu sudah merah membasah karena sehat. Sepasang bibir yang hidup dan dapat bergerak-gerak pada ujungnya, penuh dan tipis lembut. Akan tetapi semua kecantikan itu menjadi keren dengan adanya sebatang pedang yang bergagang dan bersarung indah tergantung di punggungnya, tertutup buntalan pakaian dan sutera kuning. Tang Bue Li yang kini berusia 20 tahun, tidaklah secantik dan seanggun gurunya yang kini menjadi sucinya itu. Namun, darah ini jauh lebih manis. Lesung di pipinya, kerling tajam pada matanya, senyum sinis pada mulutnya, hidung yang dapat kembang kempis itu, ditambah gayanya yang lincah jenaka dan galak, membuat hati setiap orang pria yang melihatnya menjadi gemas-gemas sayang. Beberapa bulan yang lalu, Tang Bue Li atau yang biasa dipanggil Lili, pulang ke Bukit Ular di pegunungan Himalaya di mana suhunya, si Tian Choa Ong Chu Kiat dan sucinya, Bei Choa Sian Li Chu Sui In, tinggal. Dara ini telah melakukan perjalanan seorang diri untuk mencari Dewa Arak dan muridnya,
Anak laki-laki yang pernah menampari pinggulnya sampai panas dan merah, yang tidak diketahui namanya akan tetapi amat dibencinya itu. Ia hendak mewakili sucinya yang sedang mengobati luka dalam karena tendangan Pek Mausian. Akan tetapi, Lili tidak berhasil menemukan Dewa Arak di Pek Inkok. Ia hanya melihat dua buah makam, yaitu makam Kiamsan dan Pek Mausian. Ia mencari ke sekitar lembah itu, namun sia-sia dan dengan marah-marah terpaksa ia kembali ke rumah suhunya dan melapor kepada sucinya. Dewi Ular juga menjadi kecewa sekali, maka setelah ia sembuh sama sekali, ia mengajak Sumoynya turun gunung. Mereka berdua selain hendak mencari Dewa Arak dan muridnya, juga ingin memenuhi pesan si Tian Choaong Cukiat. Datuk ini sudah mendengar akan perubahan besar yang terjadi sejak penjajah Mongol diusir dari Cina. Dia merasa sudah tua dan tidak semestinya mengasingkan diri di pegunungan Himalaya. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk mencari kedudukan, karena kaisarnya adalah bangsa sendiri, katanya. Apakah ayah bercita-cita untuk menjadi seorang pembesar? Tanya Dewi Ular heran. Hahaha, siapa ingin menjadi pejabat? Kalau menjadi pejabat, aku harus menjadi kaisar. Ah, tidak, Suiin. Kita adalah orang-orang dunia persilatan. Aku mendengar bahwa sekarang para orang gagah di dunia Kangou mendapat angin baik dari pemerintah yang baru. Aku ingin menjadi Bengcu, pemimpin dari rimba persilatan. Suhu, dalam perjalananku mencari Dewa Arak, aku pun mendengar bahwa tahun ini, pada akhir tahun, akan ada pertemuan besar antara para pimpinan partai persilatan, dan mungkin dalam pertemuan itu akan dilakukan pemilihan ketua atau pemimpin baru, kata Lili. Bagus. Akhir tahun masih lama, masih 9 bulan lagi. Kalian berangkatlah lebih dulu, menyusun kekuatan dan sedapat mungkin membentuk sebuah perkumpulan yang kuat untuk menjadi anak buah kita. Kelak, pada saatnya, aku akan muncul di tempat pertemuan puncak itu. Gueli, di mana pertemuan itu diadakan? Biasanya, pertemuan semacam itu diadakan di Taishan. Menurut yang kudengar memang akan diadakan di puncak Taishan, Suhu, kata gadis itu. Nah, kalau begitu, kalian berangkatlah. Menurut sejarah, dahulu perkumpulan pengemis merupakan perkumpulan yang amat kuat dan memiliki anak buah paling banyak di antara semua perkumpulan. Bahkan partai pengemis di utara pernah menjadi penghalang bagi penjajah Mongol ketika hendak menyerbu ke selatan. Akan tetapi, karena adanya pengkhianatan di antara para pimpinan, partai pengemis dapat dikuasai orang-orang Mongol dan akhirnya diadu domba dan pecah belah. Bahkan ketika zaman penjajahan Mongol, partai itu dilarang sehingga anak buahnya cerai-berai. Sekarang, setelah penjajah lenyap, kurasa mereka tentu membangun kembali partai pengemis. Kalau kalian dapat menguasai mereka, kalau kalian dapat menjadi pimpinan Kaipang, partai pengemis, tentu kedudukan kita akan menjadi kuat dan disegani. Demikianlah, dua orang wanita itu melakukan perjalanan dan pada pagi hari itu, mereka turun dari perahu dan menuju ke Lokyang. Mereka mendengar dalam perjalanan mereka bahwa memang kini Kaipang mulai nampak kuat kembali, di mana-mana diadakan persatuan pengemis dan pusatnya berada di 3 tempat. Pengemis utara berpusat di Peking, pengemis barat berpusat di Lokyang dan pengemis timur dan selatan berpusat di Nanking, kota raja. Itulah sebabnya, dua orang wanita itu kini menuju ke Lokyang. Kalau saja mereka dapat menguasai cabang barat di Lokyang ini, akan memudahkan mereka menuju kepada kedudukan puncak yang berpusat di Nanking. Ketika mereka memasuki Lokyang, Lili yang jarang melihat kota besar, menjadi kagum. Kota Lokyang merupakan bekas kota raja, maka selain besar dan ramai, juga indah, banyak bangunan indah bekas istana di sana, juga gedung-gedung besar yang dahulu menjadi tempat tinggal para pembesar tinggi. Toko-toko besar penuh barang dagangan, juga terdapat banyak rumah penginapan dan rumah makan yang besar. Akan tetapi, setelah berjalan-jalan di kota itu, Suiin yang tidak heran melihat keramaian kota karena ia sudah sering berkunjung ke kota-kota besar, berkata, sungguh luar biasa. Apanya yang luar biasa, Suci? Memang kota ini ramai dan indah. Bukan itu maksudku. Coba kau lihat Sumoy, tidak ada seorang pun pengemis nampak di kota ini. Padahal, menurut keterangan, Lokyang merupakan pusat dari para pengemis daerah barat. Ah, benar juga, Suci. Tentu telah terjadi sesuatu, atau mungkin mereka itu sudah pindah ke kota lain? Andai kata benar mereka pindah pun, kenapa di kota besar seperti ini tidak nampak seorang pun pengemis? Ini sungguh aneh, kata Dewi Ular.
mereka lalu mencari kamar di rumah penginapan. Karena baru saja mereka melakukan perjalanan yang cukup melelahkan, mereka beristirahat siang itu dan setelah mandi sore, Dewi Ular mengajak semuanya untuk keluar mencari makanan dan juga untuk berjalan-jalan melihat keadaan dan menyelidiki tentang para pengemis. Kota Lokyang di malam hari memang makin semarak. Toko-toko dibuka dengan lampu-lampu gantung yang terang, juga jalan raya diterangi lampu-lampu. Banyak orang lalu lalang, berjalan-jalan atau berbelanja di toko, di warung-warung, bahkan di taman kota yang indah, yang di waktu zaman penjajahan hanya untuk kaum bangsawan atau pembesar saja, kini dibuka untuk umum dan ramai sekali. Dua orang wanita itu ikut merasa gembira dengan ramainya suasana. Langit cerah dan bulan mulai muncul membuat suasana semakin gembira. Sui In dan Bueli kini duduk di sebuah kedai nasi, duduk di meja paling luar sambil menonton keramaian di jalan raya, memesan makanan dan air teh. Selagi mereka makan, tiba-tiba Bueli menyentuh lengan sucinya dan dengan pandang mata ia memberi isyarat ke sebelah kanan. Sui In menengok dan ia melihat seorang pengemis datang menghampiri kedai itu. Seorang pengemis yang usianya sekitar 30 tahun, tubuhnya tegap dan sehat. Pakaiannya serba hitam, bahkan rambutnya yang panjang juga diikat dengan pita hitam. Melihat perawakannya, sungguh tidak pantas seorang pria muda yang masih kuat dan tidak cacat itu menjadi pengemis. Juga gerak-geriknya tidak seperti orang pemalas, melainkan sigap dan langkahnya lebar. Akan tetapi, wajahnya membayangkan kekerasan dan matanya liar. Dua orang wanita itu kini menunda makan dan mengikuti gerak-gerik pengemis itu dengan pandang mata mereka. Pengemis muda itu kini menghampiri sebuah meja paling depan dekat pintu kedai, di mana duduk 3 orang laki-laki yang sedang makan bakmi. "Tuan-tuan, bagilah sedikit rejeki untukku dan beri sedekah untukku," kata pengemis itu, sikap dan suaranya angkuh seperti orang menagih hutang saja. 3 orang yang sedang makan itu nampak terganggu, akan tetapi yang paling tua di antara mereka agaknya tidak ingin ribut-ribut, mengambil sepotong uang kecil dari saku bajunya dan menyerahkannya kepada si pengemis. Pengemis baju hitam itu menerima uang kecil, mengamatinya dan dia pun mengerutkan alisnya, memandang kepada 3 orang itu dengan marah. "Kalian hanya memberi sekeping tembaga ini? Untuk membeli semangkok bakmi juga tidak cukup? Kalian berani menghinaku, ya?" Pengemis itu membanting uang kecil itu ke atas meja. Uang itu menancap di meja depan 3 orang itu yang menjadi terkejut sekali. Pria yang tertua itu berkata, "Engkau tidak mau diberi sebegitu? Lalu, berapa yang kau minta?" Pengemis itu menggapai ke arah pelayan yang kebetulan berada di dekat situ, lalu dia bertanya, "Coba hitung, berapa harga semua hidangan 3 orang ini?" Pelayan itu memandang heran. Benarkah pengemis ini hendak membayar makanan 3 orang itu maka menanyakan harganya? Dia menghitung-hitungkan lalu berkata, "Semua sekeping uang perak," jawabnya. Pengemis itu lalu menjulurkan tangannya ke arah 3 orang tamu itu. "Nah, berikan sekeping perak kepadaku." 3 orang itu saling pandang dengan mata terbelalak. Mana ada pengemis minta sedekah sebanyak harga makanan mereka bertiga? Dengan paksaan pula. Dan pelayan itu pun kini mengerti bahwa pengemis baju hitam ini mencari gara-gara. Pada waktu itu, keadaan kota Lokyang aman dan hampir tidak pernah ada gangguan kejahatan. Hal ini membuat pelayan itu pun berani menentang, merasa bahwa ada pasukan keamanan di Lokyang. "Bung, harap jangan memaksa dan membuat ribut di kedai ini, jangan mengganggu tamu kami," bujuknya. Pengemis baju hitam itu menoleh. Memandang kepada pelayan itu, lain tangannya meraih ujung meja, mencengkerannya dan ujung meja dari kayu keras itu remuk dalam cengkeraman si pengemis. "Apakah kepalamu lebih keras daripada kayu meja ini?" katanya lirih namun penuh seram. Pelayan itu mundur dengan muka pucat, dan 3 orang tamu juga menjadi pucat. Tamu tertua segera mengambil sekeping perak dan menyerahkannya kepada pengemis itu. Tanpa bicara lagi, pengemis itu menerima uang sekeping perak, lalu meninggalkan meja itu. Ketika dia memandang kepada Sui In dan Bueli, matanya terbelalak dan mulut yang tadinya kaku dan kejam itu menyeringai, matanya bersinar secara kurang ajar. Dia kini menghampiri meja Sui In dan Bueli. Agaknya sikap pengemis muda itu semakin berani ketika dia melihat wanita cantik yang lebih tua memandang kepadanya dengan tenang dan tidak malu-malu, sedangkan gadis yang manis itu bahkan memandang kepadanya sambil tersenyum-senyum. "Ai,
nona-nona yang cantik manis seperti bidadari kahyangan, berilah sedekah kepadaku, kudoakan semoga kalian semakin cantik dan semakin menggairahkan, kata pengemis itu. Sikap dan suaranya sama sekali bukan lagi seperti seorang pengemis yang minta-minta, melainkan seperti seorang laki-laki mata keranjang menggoda wanita. Sui In tidak sudi melayani orang itu dan melanjutkan makan dan seolah-olah pengemis itu hanya seekor lalat saja. Akan tetapi Bu Eli yang diam-diam menjadi marah karena pengemis itu berani mengeluarkan ucapan kurang ajar terhadap ia dan sucinya, bertanya. Apa yang kau minta, pengemis? Kalau tadi pengemis itu memperlihatkan kekerasan dan paksaan ketika minta kepada 3 orang tamu, Sui In dan Bu Eli hanya memandang saja dan sama sekali tidak peduli. Mereka tidak ingin mencampuri urusan orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan mereka. Akan tetapi sekarang, pengemis itu langsung mengganggu mereka. Pengemis itu tersenyum semakin lebar dan matanya bermain dengan kedipan penuh arti. Perhiasan di rambut Enci itu indah sekali, berikan kepadaku sebagai sedekah. Katanya sambil memandang kepada perhiasan burung hong dan teratai terbuat dari emas permata di rambut Sui In. Bu Eli mendongkol bukan main. Perhiasan sucinya itu adalah sebuah benda yang amat mahal harganya, apalagi itu pemberian suhunya dan menurut sucinya, benda itu dahulu pernah menjadi perhiasan rambut seorang putri Kaisar Jenghis Khan dari kerajaan Mongol. Maka, selain mahal, juga benda itu merupakan benda pusaka yang tak ternilai harganya, dan kini seorang jembel minta benda ini begitu saja sebagai sedekah. Ingin Bu Eli tertawa karena menganggap hal ini amat lucu. Ia melirik kepada sucinya yang masih tenang dan enak-enak makan saja, maka ia tahu bahwa sucinya tidak sudi melayani pengemis itu. Kalau tidak kami berikan, lalu kau mau apa? Tanya Bu Eli, mengira bahwa pengemis itu tentu akan menjual lagak lagi dengan mempertontonkan kekuatan tangannya mencengkeram hancur ujung meja. Akan tetapi, sekali ini pengemis itu agaknya tidak ingin menunjukkan kehebatannya. Dia mendekatkan mukanya kepada Bu Eli dan berkata lirih. Kalau tidak kalian berikan, boleh sebagai gantinya engkau ikut dengan aku dan melayaniku semalam ini, Nona manis. Bu Eli terbelalak. Mukanya berubah merah dan terasa panas bukan main. Akan tetapi hanya sebentar. Ia sudah menerima gembengan seorang datuk besar seperti Si Tian Choaong, maka tentu saja ia sudah dapat menguasai perasaannya. Hai! Kalian lihat ada monyet menari-nari, teriaknya dan tiba-tiba saja tangannya sudah menggerakkan sisa kuah yang berada di mangkoknya. Kuah itu mengandung saus tomat dan bubuk merica yang pedas. Demikian cepatnya gerakan tangan Bu Eli sehingga sama sekali tidak disangka oleh si pengemis dan dia tidak sempat mengelak. Kuah dengan sambalnya itu tepat mengenai mukanya, memasuki hidung dan matanya. Dan seketika pengemis baju hitam itu berjingkrak-jingkrak seperti monyet menari-nari, persis seperti yang diteriakkan Bu Eli atau Lili tadi. Semua orang menengok dan terdengar ada yang tertawa, terutama sekali 3 orang yang tadi kena diperas sekeping perak oleh si pengemis. Hanya orang yang pernah terkena merica pada mata dan hidungnya yang dapat menceritakan bagaimana rasanya. Pengemis itu berjingkrak-jingkrak, menggosok mata dan hidungnya, megap-megap seperti ikan dilempar ke darat, lalu berbangkis-bangkis dengan air mata bercucuran. Makin digosok, makin pedas rasa matanya dan makin hebat tangisnya. Saking nyeri, pedih dan panasnya, dia membuat gerakan seperti monyet menari-nari, berlenggang-lenggok dengan kaki naik turun, tubuh berputar-putar dan kedua lengan membuat gerakan yang lucu dan aneh-aneh. Akhirnya, di bawah suara tawa para penonton, pengemis itu dapat membuka matanya yang menjadi merah, juga semua merica agaknya sudah keluar melalui bangkis-bangkis tadi, akan tetapi air matanya masih bercucuran dari kedua mata yang masih terasa panas dan pedas. Dia memandang kepada Lili dengan mata mendelik, walaupun harus sering berkedip menahan pedas. Lili dan Sui In masih melanjutkan makan, bahkan Sui In sudah selesai dan Lili juga sudah hampir selesai. Pengemis itu mengeluarkan suara menggereng seperti seekor harimau marah dan para penonton sudah tidak berani tertawa lagi, dan kini memandang dengan hati tegang. Apalagi mereka yang tadi melihat betapa kuat tangan pengemis itu menghancurkan ujung meja. Mereka mengkhawatirkan nasib 2 orang wanita cantik itu. Mendengar suara gerengan itu, Lili menoleh memandang. Ih, anjing geladak ini sungguh tak tahu aturan, kata Lili sambil tersenyum mengejek. Sudah diberi kuah, masih tidak puas dan menggereng-gereng minta lagi. Cepat pergilah dari sini, memualkan perut dan mengurangi selera makan saja. Kau bau. Dapat dibayangkan betapa marahnya pengemis baju hitam itu.
Dia menggereng lagi dan dengan kedua lengan dikembangkan, kedua tangan terbuka, dia menubruk ke arah Lily, hendak menangkap wanita itu. Lily tidak bangkit dari duduknya, hanya kakinya mencuat dengan kecepatan kilat ketika tubuh orang itu sudah dekat dan kedua tangan itu sudah hampir menyentuh pundaknya. Gek. Ujung sepatu itu tepat memasuki perut di bawah ulu hati dan tubuh si pengemis baju hitam terjengkang, dan pantatnya terbanting keras ke atas tanah. Sejenak dia hanya mampu bangkit duduk, tangan kiri menekan perut yang seketika terasa mulas, dan tangan kanan meraba-raba pantat yang nyeri karena ketika terbanting tadi, pantatnya menjatuhi sebuah batu sebesar kepalan tangan. Dia menyeringai, akan tetapi seringainya tidak seperti tadi ketika dia menggoda dua orang wanita itu. Dia menyeringai kesakitan, akan tetapi juga bercampur kemarahan. Orang yang biasa mengagulkan diri sendiri memang tidak tahu diri, selalu meremehkan orang lain sehingga pelajaran yang diterimanya tadi tidak cukup membuat dia sadar, bahkan membuat dia semakin marah dan penasaran. "Keparat, kubunuh kau," bentaknya dan kini tangannya sudah memegang sebatang golok kecil yang tadi disembunyikan di bawah bajunya. Akan tetapi pada saat itu, nampak sinar menyambar dari samping, ke arah muka pengemis itu. Krot! Auk! Pengemis itu terpelanting, goloknya terlepas dan kedua tangannya meraba mukanya dengan mata terbelalak. Sebatang sumpit bambu telah menembus muka dari pipi kanan ke pipi kiri. Sumpit itu memasuki kulit pipi, menembus geraham kanan sampai keluar dari kulit pipi yang lain sehingga muka itu seperti disate. "Suci," kata Lily memandang sucinya. "Aku mendahului, agar engkau tidak membunuhnya. Kita butuh keterangan darinya." Tiba-tiba dua orang wanita itu terkejut mendengar pengemis itu mengeluarkan suara aneh. Ketika mereka memandang, tubuh pengemis itu berkelojotan dalam sekarat. Tentu saja Sui In kaget. Ia tadi menyerang dengan sambitan sumpit tidak dengan niat membunuh dan ia yakin bahwa orang itu hanya terluka dan tidak akan mati. Kenapa kini tahu-tahu orang itu berkelojotan sekarat? Tentu ada penyerang lain, pikirnya. Akan tetapi pada saat itu, muncul dua orang pengemis berpakaian hitam. Mereka adalah orang-orang yang berusia kurang lebih 50 tahun, sikap mereka berwibawa dan gerakan mereka ringan karena tahu-tahu mereka telah berkelebat dan muncul di situ. Mereka memandang ke arah tubuh pengemis yang berkelonjotan, lalu mereka menghadapi Chu Sui In dan Tang Bueli, mengamati dua orang wanita itu sejenak, kemudian mereka menghampiri meja dua orang wanita itu. "Siapakah di antara Jiwi, Anda berdua, yang merobohkan dia?" tanya seorang di antara mereka yang tubuhnya tinggi kurus sambil menuding ke arah tubuh pengemis yang masih berkelonjotan. "Aku yang melukainya dengan sumpit," kata Sui In tenang dan suaranya acuh saja seolah-olah tidak ada sesuatu yang perlu diributkan. Lily yang galak segera berkata pula, "Anjing geladak ini perlu dihajar. Apakah kalian pemeliharanya? Kenapa tidak kalian ajar adat kepadanya?" Dua orang pengemis tua itu saling pandang, kemudian mereka melangkah maju mendekat. Si tinggi kurus mengangkat kedua tangan depan dada, sedangkan orang kedua yang bertubuh gemuk pendek juga mengangkat kedua tangan depan dada. Mereka lalu memberi hormat kepada Sui In dan Lily. "Kami dari Hek Ika Aipang, perkumpulan pengemis baju hitam, mohon maaf kepada Nona," kata si tinggi kurus. "Kami berterima kasih atas pelajaran yang diberikan kepada anggota kami," kata si gemuk pendek. Dua orang pengemis tua itu memberi hormat. Sui In dan Bueli tersenyum mengejek. Tanpa berdiri, sambil duduk, mereka pun mengangkat kedua tangan ke depan dada, membalas penghormatan itu. Dua orang pengemis itu tadi bukan sembarang menghormat saja, melainkan mengerahkan tenaga sakti yang disalurkan melalui lengan mereka dan ketika mereka menggerakkan tangan memberi hormat. Sebetulnya mereka telah melakukan penyerangan jarak jauh untuk menguji kepandaian dua orang wanita yang telah merobohkan anak buah mereka itu. Akan tetapi, betapa kaget hati mereka ketika dari gerakan tangan kedua orang wanita itu pun menyambar tenaga dahsyat yang menyambut tenaga mereka dan membuat tenaga mereka membalik dan mereka pun terhuyung. Pada saat itu, terdengar suara orang. "Ciangkun, lihat saja, di mana-mana anggota pengemis baju hitam membuat kekacauan." Nampak serombongan orang datang ke tempat itu. Pasukan yang terdiri dari belasan orang dikepalai seorang perwira datang bersama seorang laki-laki setengah tua yang juga mengenakan pakaian tambal-tambalan. Akan tetapi pakaiannya bukan berwarna hitam seperti pengemis yang lain, melainkan berkembang-kembang. Dialah yang tadi bicara dengan lantang kepada komandan pasukan kecil itu.
Melihat yang datang rombongan penjaga keamanan, dua orang pengemis baju hitam yang sudah dapat menguasai diri mereka karena terkejut mendapat sambutan dua orang wanita itu, lalu memberi hormat kepada komandan pasukan dan pengemis baju kembang. Sobat dari Hua Ika Aipang, perkumpulan pengemis baju kembang, kenapa menuduh yang bukan-bukan kepada kami segolongan, kata pengemis baju hitam yang tinggi kurus. Pengemis baju kembang yang tinggi besar dan bermuka hitam itu tersenyum mengejek. Sobat-sobat dari Hek Ika Aipang, aku bukan menuduh yang tidak-tidak kepada orang segolongan. Akan tetapi, semua orang di kedai ini tahu belaka betapa anggota kalian ini tadi memaksa ketika minta sedekah, kemudian bahkan menggoda dua orang nona ini. Bukankah itu berarti bahwa para pengemis Hek Ika Aipang adalah orang-orang yang suka membuat kekacauan? Dua orang pengemis baju hitam memandang ke sekeliling dan melihat betapa semua orang mengangguk dan membenarkan ucapan pengemis baju kembang. Mereka menghela napas dan pengemis tinggi kurus berkata, "Anggota perkumpulan kami telah membuat kesalahan. Akan tetapi dia sudah menebus dengan nyawanya, sudah terhukum. Biarlah ini menjadi peringatan bagi kami agar kami lebih ketat mengawasi anak buah kami. Chiang Kun, maafkan, kami akan membawa pergi mayat anggota kami." Setelah berkata demikian, si gemuk pendek memondong tubuh pengemis yang telah mati itu, dan setelah keduanya memandang sejenak kepada Sui In dan Bueli, mereka lalu pergi dari situ dengan cepat. "Chiang Kun, seharusnya mereka berdua tadi ditangkap saja untuk dihadapkan ke pengadilan," kata pengemis baju kembang kepada perwira yang memimpin pasukan penjaga keamanan. Perwira itu menggeleng kepala. "Yang bersalah sudah mati. Dua orang pengemis baju hitam itu tidak melakukan kesalahan apapun, bagaimana kami dapat menangkapnya?" "Sudahlah, selama ini tidak ada pengemis baju hitam yang membuat kekacauan." Sui In segera membayar harga makanan, dan memberi isyarat kepada sumoinya untuk cepat meninggalkan tempat itu. Ketika sucinya mengajak ia berlari menyelinap dalam kegelapan, Bueli bertanya lirih, "Ada apakah, Suci?" "Sus, kita membayangi para pengemis baju hitam itu," kata Sui In. Mereka berdua mempergunakan ilmu kepandaian mereka dan sebentar saja mereka telah dapat menyusul dua orang pengemis baju hitam yang memondong tubuh anak buah mereka yang telah menjadi mayat itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih. Dua orang baju hitam itu keluar dari kota melalui pintu gerbang sebelah barat dan kurang lebih 3 li kemudian dari kota, mereka memasuki sebuah perkampungan di mana terdapat rumah-rumah yang cukup besar. Kiranya Hek Ika Aipang mempunyai perkampungan para pengemis baju hitam di situ, dan di tengah perkampungan berdiri sebuah gedung yang cukup besar dan cukup megah, dikelilingi rumah-rumah yang lebih kecil. Ketika dua orang pengemis itu masuk memondong mayat seorang pengemis baju hitam, gegerlah perkampungan itu. Mereka semua mengikuti dua orang pengemis itu menuju ke gedung besar dan memasuki ruangan yang luas di mana telah menunggu ketua mereka yang sudah lebih dulu diberitahu. Karena mereka semua mencurahkan perhatian kepada dua orang pengemis yang memondong mayat seorang rekan mereka, maka para pengemis baju hitam itu menjadi lengah. Hal ini tentu saja memudahkan Sui In dan Lili yang mempergunakan ilmu kepandaian mereka menyelinap memasuki perkampungan itu dan mereka sudah mengintai ke dalam ruangan dari atas atap. Lebih dari 20 orang berada di ruangan itu. Tentu mereka ini adalah tokoh-tokoh Hek Ika Aipang, pikir Sui In, karena ia melihat betapa lebih banyak lagi pengemis yang berada di luar ruangan itu. Di sebuah kursi yang agak tinggi duduk seorang kakek pengemis yang usianya kurang lebih 60 tahun, bertubuh tinggi besar dan wajahnya membayangkan kegagahan, mukanya berbentuk persegi dan matanya lebar. Kumis dan jenggotnya teratur rapi walaupun pakaiannya sederhana sekali, yaitu dari kain berwarna hitam. Kalau ada perbedaan dengan para anak buahnya, perbedaan itu hanya karena di ikat pinggangnya terselip sebatang tongkat hitam yang panjangnya 3 kaki dan besarnya seibu jari kaki. "Ceritakan apa yang terjadi," kata ketua itu kepada dua orang pengemis yang tadi membawa mayat pengemis muda berbaju hitam ke dalam ruangan itu. Mayat itu kini rebah telentang di depan mereka. Si pengemis tinggi kurus bercerita singkat. "Ketika kami berdua lewat di depan kedai nasi itu, kami melihat anak buah kita ini dirobohkan seorang di antara dua wanita yang sedang makan di kedai. Kami mendekat dan ternyata dia ini sudah berkelonjotan sekarat, kedua pipi ditembusi sebatang sumpit. Dengan hati-hati kami menguji kepandaian mereka dan ternyata mereka itu amat lihai. Dalam menguji dengan sinkang, tenaga sakti, kami bukan tandingan dua orang wanita itu.
Dan pada saat itu, sebelum kami bergerak lebih jauh, muncul Lui Pangcu, Ketua Lui, seorang di antara tokoh Huai Kaipang. Dia datang bersama sepasukan penjaga keamanan dan dia menuduh kita sebagai Kaipang yang suka membikin kacau. Bahkan kemudian dia mengatakan bahwa anak buah kita ini telah melakukan pemerasan di kedai itu, dan mengganggu kedua orang tamu wanita itu. Semua orang yang berada di sana membenarkan keterangan itu, maka kami segera minta maaf dan membawa jenazah ini ke sini untuk menerima petunjuk dari Pangcu, Ketua. Pengemis tinggi besar itu adalah Ketua Umum dari Hek Kaipang. Namanya Soukiat dan dialah Ketua Umum yang menguasai seluruh anggota Hek Kaipang di daerah barat dan merupakan seorang di antara 4 pemimpin Kaipang terbesar di 4 penjuru. Sikapnya tenang dan berwibawa, dan mendengar laporan itu tidak timbul emosinya. Dia tetap tenang, lalu memandang ke arah mayat yang rebah di atas lantai. Sumpit yang menembus kedua piti itu tidak mungkin membunuhnya. Ji Pangcu, Ketua Ji, coba periksa, apa yang menyebabkan dia mati, perintah Ketua Umum itu kepada seorang di antara ketua cabang yang dia tahu ahli dalam hal pengobatan. Seorang pengemis tua bertubuh kurus kering segera berjongkok dan memeriksa jenazah itu. Diperiksanya muka yang ditembusi sumpit dari pipi yang satu ke pipi yang lain itu dan dia membenarkan pendapat Ketua Umum bahwa sumpit itu bukan yang menyebabkan kematian. Dia lalu merobek baju di bagian dada untuk memeriksa. Dan, tepat di bawah, tenggorokan, di dada bagian atas, nampak tanda seperti 3 bintik kecil yang warnanya biru menghitam. Pangcu, yang menyebabkan kematiannya adalah 3 batang jarum yang menembus bajunya dan memasuki dadanya. Ji Pangcu melapor kepada atasannya. Melihat sumpit itu, jelas bahwa penyambitnya seorang yang berilmu tinggi, akan tetapi kenapa ia menggunakan jarum beracun pula untuk membunuhnya? Kalau sambitan itu dinaikkan sedikit saja, tentu orang ini pun akan tewas seketika, kata Sou Pangcu dengan alis berkerut. Tiba-tiba nampak 2 bayangan orang berkelebat dan tahu-tahu di tengah ruangan itu sudah berdiri 2 orang wanita cantik. Melihat Suiin dan Bueli, 2 orang pengemis yang tadi membawa jenazah itu pulang, terkejut bukan main. Kami tidak menggunakan jarum beracun, kata Suiin dengan suara lantang namun lembut. Pangcu. Mereka inilah 2 orang tamu di kedai itu, kata pengemis tinggi kurus. Soukiat sejenak memandang kepada 2 orang wanita itu penuh perhatian dan diam-diam dia kagum dan terkejut. 2 orang wanita ini memasuki ruangan seperti siluman saja. Dia sendiri yang biasanya amat peka dan hati-hati, sama sekali tidak tahu akan kedatangan mereka. Dan mereka ini masih muda, wanita pula, akan tetapi telah memiliki kepandaian yang demikian luar biasa. Dia lalu membentak para pembantunya yang nampak siap siaga dengan sikap menantang ketika mendengar bahwa 2 orang wanita ini pembunuh anak buah mereka. Kalian semua mundur dan sediakan tempat duduk untuk kedua lihiap, pendekar wanita, ini. Setelah berkata demikian, Soukiat lalu memberi hormat kepada Suiin dan Bueli, memberi hormat dengan sungguh, bukan seperti 2 orang pembantunya tadi yang memberi hormat untuk menguji kekuatan. Selamat datang di tempat tinggal kami, Jiwi Lihiap, pendekar wanita berdua. Saya Soukiat Ketua Hek Kaipang, merasa girang sekali bahwa Jiwi sudi datang berkunjung. Tentu Jiwi akan memberi penjelasan tentang peristiwa yang terjadi di kedai nasi itu, bukan? Melihat sikap gagah dan sopan dari ketua itu, baik Suiin maupun Bueli merasa senang dan tidak jadi marah yang tadi timbul melihat sikap para pimpinan pengemis di situ yang memandang marah dan siap mengeroyok itu. Suiin mengangguk. Bukan hanya memberi penjelasan, juga kami minta penjelasan tentang Kaipang pada umumnya. Suara Suiin tenang, lembut namun penuh wibawa. Silakan duduk, Jiwi Lihiap, kata Soukiat yang disambungnya setelah mereka duduk. Bolehkah kami mengetahui siapa nama Jiwi dan dari partai mana? Cukup kau ketahui bahwa aku Shichu dan ini sumoiku Shitang. Sou Pangcu, seperti diceritakan 2 orang pembantumu tadi, pengemis ini tadi mengganggu kami di kedai nasi ketika kami sedang makan. Karena dia kurang ajar sekali, maka aku telah melukainya dengan sumpit. Akan tetapi, bukan aku yang membunuhnya dengan jarum beracun walaupun aku memiliki pula jarum beracun, dan untuk membuktikan, dapat dibandingkan jarumku dengan jarum yang membunuh itu. Tiba-tiba nampak tangan kiri Suiin bergerak, tidak terlihat ia melemparkan jarum, akan tetapi ketika semua orang memandang, di dada mayat yang bajunya masih terbuka itu nampak pula 3 titik baru di dekat 3 titik yang lama.
Akan tetapi kalau 3 titik yang lama itu dikelilingi warna kehitaman, pada titik-titik yang baru itu nampak jelas betapa kulit dan daging yang tertembus jarum itu mencair seperti terbakar. Tentu saja semua orang terkejut bukan main. Ah! Jarum-jarummu mengandung racun yang lebih dahsyat lagi, Su Lihiap, seru ketua itu. Sui In tersenyum dingin, ini hanya untuk membuktikan bahwa aku bukan pembunuh anak buahmu, Pang Cu. Dan sekarang, sebelum bicara lebih lanjut, aku ingin sekali mengetahui bagaimana pertanggungan jawabanmu kalau ada anak buahmu yang begini menjemukan, melakukan kekerasan ketika mengemis, dan mengganggu wanita, mengandalkan kepandaiannya yang masih amat dangkal itu. Wajah Soukiat berubah kemerahan. Ucapan itu walaupun lembut, namun sungguh tajam seperti pedang menusuk ulu hatinya. Sinar matanya menjadi keras dan marah ketika dia memandang ke sekeliling, ke arah para pembantunya. Kalian semua lihat baik-baik, anak buah siapa jahanam yang membikin malu nama Hek Ika Ipang ini. 24 orang ketua cabang itu segera menghampiri mayat dan melakukan pemeriksaan dengan teliti. Akan tetapi, satu demi satu mereka mundur lagi dan menggelengkan kepala. Akhirnya, 24 orang itu semua menyangkal dan tidak ada yang mengakui mayat itu sebagai bekas anggota mereka. Melihat ulah itu, Lili yang nakal dan galak lalu berkata kepada Sucinya, cukup keras sehingga terdengar oleh semua orang. Suci, pernahkah engkau mendengar ada orang berani mengakui cacat celah dan kesalahannya? Aku sendiri belum pernah. Sui In menjawab dengan suara dingin, yang berani melakukan pengakuan seperti itu hanyalah orang-orang gagah saja, Sumoy. Mendengar ini, wajah Soukiat menjadi semakin merah. Matanya melotot dan dia memandang kepada dua orang wanita itu. Jiwi Lihiap, bukan watak kami untuk menyangkal kesalahan yang kami lakukan. Kalau para pembantuku ini mengatakan tidak, berarti memang tidak. Kami bukan pengecut. Akan tetapi kalau Jiwi tidak percaya, kami pun tidak dapat memaksa. Chu Sul In adalah seorang tokoh persilatan yang sudah banyak pengalaman dan ia terkenal amat cerdik. Dengan tajam matanya tadi menatap semua wajah pimpinan para pengemis ketika mereka satu demi satu memeriksa mayat itu, dan ia pun mengamati wajah Hek Ika Ipang Cu dengan seksama. Ia percaya bahwa mereka memang tidak berpura-pura, dan ia teringat akan peristiwa yang terjadi di kedai itu. Sikap pengemis baju hitam yang tewas itu terlalu mencolok, terlalu berani dan tidak sesuai dengan kepandaiannya yang tidak berapa hebat, seolah-olah dia sengaja hendak menarik perhatian dengan perbuatan dan sikapnya yang jahat dan membuat kekacauan. Kemudian muncul pengemis baju kembang dan sepasukan penjaga keamanan yang agaknya sengaja memburukkan pengemis baju hitam. Dan pembunuhan rahasia terhadap pengemis yang mengacau itu. Semua itu merupakan serangkaian peristiwa yang kait-mengait dan pasti ada apa-apanya. Pang Cu, apakah Hek Ika Ipang di Lok yang mempunyai musuh-musuh? Tiba-tiba Sui In bertanya. Soukiat dan para pembantunya memandang wanita cantik itu dengan heran. Bersambung ke jilid 6. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.